kami tentang kasus ketiga, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus ketiga, yaitu seputar AI. Di sini anggotanya ada yang pertama Aisyah Novira dengan NIM 17106220087. Yang kedua itu ada Bella Nataya Cantika, yaitu 17106220076. Yang ketiga yaitu selaku diri saya sendiri, Fitri Alfiana dengan NIM 17106220007. Yang keempat yaitu ada Muhammad Yoga Pratama dengan NIM 17106220005. Yang kelima yaitu ada Rachel Azkia dengan NIM 17106221004. Dan yang terakhir ada Zaid Al-Fatih dengan NIM 17106220042. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk kasus yang pertama di sini ada perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa yakin bahwa integrasi AI dalam sistem bisnis akan memperlancar urusan? Nah, Indonesia menempati urutan kelima Asia Tenggara. Lalu, menurut hasil riset Microsoft pada tahun 2019, hanya 14% perusahaan di Indonesia yang telah menggunakan AI. Dari data di atas, terlihat bahwa perusahaan merencanakan penggunaan sistem AI secara teliti. Sebelum perusahaan bisa memutuskan untuk menggunakan AI, mereka memperhatikan komponen pengembangannya, seperti big data dan juga computing power, personal assistant, dan recommendation engine. Mereka juga mengatasi hambatan dalam penerapan AI dalam pemilihan SDM seperti teknik informatika. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah AI akan menggantikan peran manusia dalam segala hal? Seperti yang diketahui, struktur tenaga kerja yang akan berubah, tetapi manusia tetap dibutuhkan dalam sebuah produksi. Tenaga kerja akan lebih terspesialisasi untuk membantu kerja AI. Jadi nantinya tetap manusia yang akan mengkontrol bagaimana mesin bekerja. Dalam kemampuan kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan kualitatif, manusia jauh lebih unggul dibandingkan AI. AI itu hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang general, bukan yang kompleks. Serta pekerja yang akan tergantikan adalah pekerja yang melakukan pekerjaan general. Jadi kita untuk tidak tergantikan oleh AI diperlukan peningkatan skill, terspesialisasi agar manusia tidak tergantikan. Kemudian Kemudian bagaimana AI memberikan hasil untuk memperkuat strategi pemasaran. Yang pertama yaitu AI ini akan membantu dalam strategi pemasaran ini. Biasanya ruang lingkup AI ini terbatas, yang maksudnya membantu aktivitas manusia yang terbatas untuk melayani customer. Biasanya AI ini akan dirancang untuk menjawab customer service dan menggantikan peran manusia dalam hal tersebut. Jadi AI ini akan diprogram secara 24 jam untuk menjawab ataupun memberikan konsultasi dari permasalahan yang ada. Tujuan dari AI ini biasanya dibentuk untuk pertama biasanya adalah menentukan tujuan ataupun strategi yang akan dikorelasikan antara perusahaan dengan AI yang akan dikembangkan. Dari proses penyamaan tujuan dan strategi ini, AI ini akan memberikan jawaban atas bantuan yang nantinya akan bisa diberikan kepada perusahaan tersebut. Kemudian setelah itu AI akan memberikan sebuah data target pasar. Biasanya ini akan menyesuaikan dari data-data yang telah diinput oleh perusahaan kepada AI
yang nantinya AI ini akan memberikan sebuah personalisasi pengalaman yang dari pelanggan dan akan diteruskan kepada perusahaan. Kemudian AI ini akan memberikan otomasi proses, di mana otomasi proses ini akan memberikan feedback kepada perusahaan, yaitu produk-produk dari perusahaan tersebut akan digeneralisir kepada konsumen-konsumen yang setidaknya sudah sesuai dengan algoritma yang telah dibuat oleh AI ini. Kemudian yaitu pelatihan data yang baik. Pelatihan data ini maksudnya AI ini kan kadang-kadang kan sebuah mesin yang terkadang suka kebablasan ataupun melewati input area data yang telah disetting oleh perusahaan. Nah, AI ini harus selalu dilatih datanya. Jika tidak dilatih, maka AI ini akan cukup memberikan dampak yang negatif kepada perusahaan. Kemudian setelah itu, AI ini bisa juga dibantu untuk memonitoring dan mengevaluasi dari kinerja ataupun strategi pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Agar apa? AI ini dapat memberikan serta memuaskan ataupun memperkuat dari strategi pemasaran sebuah perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang keempat, ada bagaimana perusahaan ini bisa memastikan bahwa data yang digunakan oleh AI akurat. Yang pertama, ada memeriksa dan membersihkan data yang digunakan untuk melatih AI, memastikan keakuratan dan konsistensi data. Tujuan dari data cleaning ini untuk menyeleksi data dan membuang data yang berpotensi mengurangi akurasi machine learning dan kecerdasan buatan. Pada tahap ini, kamu harus mengatasi data yang bermasalah. Yang kedua, memvalidasi hasil AI dengan menggunakan data fakta. Cocokan dengan data fakta ini dilakukan oleh sistem untuk menganalisa kesamaan dari data yang dimasukkan dan data yang dimiliki, sehingga dapat dikonfirmasi kebenaran identitas pihak yang mengajukan akses ini. Yang ketiga, ada menggunakan teknik statistik dan machine learning. Yang keempat, menggunakan sistem monitoring dan validasi. Yang kelima, melibatkan tim ahli dan spesialis data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dibuka untuk sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat, boleh banget didiskusikan ya. Teman-teman udah menyimak teman-teman telah menyimak materi dengan baik. Apa ada atau masih ada yang belum dipahami? Boleh banget bertanya ya. Silakan. Saya izin bertanya. Iya, boleh Vera.
Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdinand Cindy. Saya dapat dilakukan oleh AI dan bagaimana AI dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Vera. Saya izin menjawab. Jadi terima kasih pertanyaannya Vera. Saya izin menjawab. Jadi untuk contoh-contoh kerjaan yang general itu biasanya terdapat pada bidang-bidang yang cukup biasanya itu banyak dilakukan oleh manusia, tapi manusia itu sebenarnya nggak terlalu perlu untuk melakukan ataupun bekerja terlalu lama dalam bidang tersebut. Yang pertama itu yang tersebut itu adalah pemasaran yang seperti yang telah disampaikan dalam kasus ini. Pemasaran ini AI ini akan bisa untuk menentukan strategi pemasaran seperti tadi, kemudian untuk pengembangan daripada strategi pemasaran itu sendiri. Kemudian bisa untuk melanjutkan kepada bidang layanan pelangganan seperti customer service. Jadi AI ini akan dibuat untuk membantu menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang telah dikeluhkan oleh pelanggan sebuah perusahaan agar AI ini dapat membantu pertanyaan dan mencoba untuk menggantikan peran manusia memiliki keterbatasan, di mana manusia ini tidak bisa melayani manusia itu selama 24 jam penuh, sehingga dengan pelanggan ini. Kemudian bisa juga untuk pelayanan di bidang itu menyelesaikan tugas-tugas administrasi seperti misalnya yang sering kita lihat itu adalah pengelolaan data, terus pengarsipan dan tugas-tugas rutin yang lainnya, yang dimana kemampuan untuk menyelesaikan ini tidak terlalu sulit sehingga AI ini masih bisa menjawab ataupun menyelesaikan. Kemudian bisa juga misalnya di bidang keuangan, sama seperti administrasi untuk menganalisis keuangan, terus manajemen keuangan, sehingga sebuah perusahaan pada feedback dari AI ini berupa sebuah strategi. Tapi perlu diingat bahwa AI ini tidak mungkin belum sampai saat ini belum bisa benar-benar menggantikan peran daripada manusia. Karena manusia itu sebuah makhluk yang telah diciptakan sedemikian sempurna. Karena apa? Manusia ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Sehingga ketika suatu pekerjaan jika kita lihat akan digantikan oleh AI, karena AI ini memiliki keterbatasan sebuah data, sehingga AI ini tidak mungkin untuk menggantikan peran dari pekerjaan manusia itu sendiri. Mungkin untuk teman-teman kelompok yang bisa atau ingin membantu menjawab, bisa dipersilakan. Baik, jadi seperti yang di Yoga jelaskan tadi, terus efisiensinya tuh gimana sih buat manusia sendiri? Aja deh kita sebut. Itu kan kita biasa atau kayak customer service
gitu efisiensinya yang kita dapat itu. Jadi kan nggak apa, jadi banyak orang yang bakalan ngechat kita kan, otomatis chatnya banyak yang masuk, dan itu bisa bikin perangkat itu seperti yang kata Yoga tadi bilang, CTA itu cuma manusianya sendiri yang akan ngekontrol dari bisa dipahami. Sudah bisa, terima kasih. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya? Jika tidak ada, kita akan melanjutkan kepada kelompok selanjutnya agar mengefisiensi waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kelompok selanjutnya, dipersilakan untuk men-share layarnya. Cek, tes. Apakah suaranya kedengaran? Oke. Hasil dari kerja kelompok kami yaitu cara untuk menghadapi permasalahan perusahaan digital baru. Kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Aimar Raffi Marzuki, lalu kemudian Andi Muhammad Syauki, kemudian Desma Nur Putri, Imelda Bella Clarissa, Mulia Warohma, dan terakhir Zafira Sabrina. Lalu akan dilanjutkan dengan Baik, yang pertama, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa platform mereka bekerja dengan baik dan memuaskan pelanggan. Jadi, untuk memastikan platform e-commerce bekerja dengan baik dan memuaskan pelanggan, perusahaan digital dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu, memperhatikan kecepatan layanan. Perusahaan dapat melakukan perubahan secara konsisten guna mengubah dan membangun proses produk untuk memberikan layanan yang lebih cepat. Yang kedua ada personalisasi. Perusahaan dapat menyesuaikan pengalaman pelanggan dalam berbelanja dengan tepat dan apa yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga ada kenyamanan dalam menggabungkan transaksi pembayaran dengan platform melalui payment gateway yang telah tersedia. Selanjutnya ada keamanan. Memberikan keamanan terhadap pelanggan agar menghindari dan bisa mengganggu kinerja e-commerce. Selanjutnya ada feedback, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan masukan dan saran serta rating aplikasi. Dari sini perusahaan digital baru dapat melihat dan mengevaluasi apakah produk mereka sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya terdapat pertanyaan, yaitu bagaimana perusahaan ini bisa memastikan bahwa informasi pelanggan mereka terlindungi dengan baik dan bisa memuaskan pelanggan. Dalam hal ini, biasanya perusahaan itu bisa melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama itu menerapkan protokol yang tepat. Perusahaan bisa memastikan bahwa platform mereka terlindungi oleh protokol yang sesuai, seperti SSL atau TLS, bisa firewall dan enkripsi data. Yang kedua, yaitu perusahaan bisa melakukan pelatihan karyawan. Mereka bisa melatih karyawan untuk memahami pentingnya keamanan data dan memberikan akses hanya kepada orang yang berwenang untuk mengelola data para pelanggan. Yang ketiga, adanya transparansi, yaitu memberikan transparansi kepada pelanggan mengenai kebijakan privasi dan keamanan data mereka. Yang keempat, yaitu pembaruan sistem. Perusahaan bisa selalu melakukan pembaruan dan meningkatkan sistem keamanan
untuk selalu menjaga keamanan data para pelanggan. Lalu yang ketiga, untuk memastikan integrasi sistem pembayaran, perusahaan digital baru ini dapat yang pertama melakukan uji coba, menguji dan memperbaiki sistem pembayaran sebelum platform e-commerce diluncurkan. Lalu yang kedua, memberikan opsi pembayaran yang beragam. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan pelanggan berhasil melakukan pembayaran dengan nyaman dan aman. Lalu yang ketiga, ada layanan pelanggan yang responsif, seperti menyediakan langganan pelanggan yang responsif dalam menangani masalah pembayaran, layanan dukungan melalui chat, dan sebagainya. Dan terakhir ada informasi panduan, memberikan informasi panduan yang jelas dan terperinci tentang proses pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa fitur yang telah diperbarui oleh sebuah perusahaan dapat diterima baik oleh konsumen dan memberikan kepuasan. Jadi perusahaan dapat melakukan yang pertama yaitu melakukan sistem penanganan keluhan dan saran. Sistem penanganan keluhan dan saran ini dapat mengukur tingkat kepuasan konsumen melalui keluhan dan saran yang diberikan oleh pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah fitur yang diberikan diterima dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada reputasi dan uji coba. Sistem survei ini dapat dilakukan melalui kuesioner atau wawancara secara langsung kepada konsumen yang telah melakukan uji coba fitur tersebut. Lalu selanjutnya ada analisis konsumen. Perusahaan dapat mengukur kepuasan konsumen melalui analisis apakah konsumen yang menggunakan fitur baru tersebut semakin banyak atau tidak. Nah, dari sini perusahaan bisa mengetahui apakah fitur terbaru mereka ini memberikan kepuasan dan menarik konsumen baru atau tidak. Oke, mungkin cukup sekian pemaparannya. Berlanjut ke sesi pertanyaan. Apakah dari masing-masing kelompok ada yang bertanya? Jika ada yang merasa belum jelas dari masing-masing bagian dari kelompok kami, bisa langsung bertanya saja. Cukup. Terima kasih bagi yang telah menyimak dari pemaparan kami. Kami rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok selanjutnya yang sudah siap untuk mempresentasikan tentang hasil kerja kelompoknya, dipersilahkan. Kelompok
Maaf, apakah sudah bisa dimulai presentasi? Sudah bisa, silakan moderator. Oke. Mohon maaf sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAK, MAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sistem Informasi, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster hasil diskusi kami mengenai sebuah kasus yang akan kami bahas. Sebelum kami memulai pemaparan kami, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Ahmad Najmi Salim, Tegar Hanafi, Ola Giari Cadiola, Raffi Arkananta Putra Endi, Muhammad Rahman Anwar, serta Daril Fajar Ardiansyah. Oke, mulai mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Ya, kedengaran. Ya, kasus pertama, sebuah perusahaan yang besar yang mengelola sejumlah besar data pelanggan, produk, dan transaksi. Bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan strategi bisnis mereka dan memenangkan persaingan dengan pesaing lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, maaf sebelumnya ada kendala jaringan. Untuk penyelesaian kasus pertama, yaitu yang pertama membentuk sistem manajemen data yang terintegrasi untuk mengelola data pelanggan, produk, serta transaksi secara efisien dan akurat. Kemudian ada menerapkan analisis data untuk mengetahui sikap pelanggan dan tren pasar menggunakan atau memanfaatkan analisis data. Kemudian perusahaan dapat memprediksi kebutuhan pelanggan, menyesuaikan taktik pemasaran, dan mengoptimalkan penjualan. Yang terakhir yaitu menggunakan sistem isu untuk menaikkan pengalaman pelanggan. Perusahaan dapat memperkenalkan fitur-fitur baru yang memudahkan pelanggan dalam berinteraksi menggunakan perusahaan, mirip perangkat lunak mobile atau chatbot. Ya, selanjutnya kasus kedua, sebuah perusahaan baru yang menjual produk online membutuhkan sistem informasi untuk memantau inventory, melacak pesanan, dan mengelola pembayaran dari pelanggan. Bagaimana perusahaan tersebut dapat menentukan jenis sistem informasi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa sistem tersebut bekerja dengan efektif dan efisien. Untuk penyelesaian kasus 2, yang pertama itu ada memperkuat keakraban pelanggan dan pemasok. Dengan mengembangkan hubungan yang kuat antara pelanggan dan pemasok, sehingga dapat memperkuat loyalitas dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang kedua
itu menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan ikatan dan loyalitas yang kuat dengan pelanggan dan pemasok. Perusahaan dapat menentukan jenis sistem informasi yang sesuai dengan melakukan analisis kebutuhan bisnis mereka, yang mempertimbangkan berbagai solusi teknologi yang tersedia. Mereka dapat mempertimbangkan solusi perangkat lunak yang dapat mengelola inventory, pesanan, dan pembayaran pelanggan. Perusahaan dapat juga menggunakan sistem informasi seperti Customer Relationship Management dan Supply Chain Management yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan dan pemasok. Yang ketiga, meningkatkan biaya peralihan. Dengan meningkatkan biaya peralihan, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan dan pemasok mereka yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko kehilangan pasar. Contohnya seperti Amazon dan Starbucks. Nah, di situ ada satu lagi tambahan, yaitu perusahaan melakukan uji coba sistem yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang dipilih. Perusahaan dapat melakukan uji coba sistem sebelum implementasi dan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan dan pengujian sistem. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan pelatihan yang memadai dan dukungan teknis juga dapat membantu memastikan sistem bekerja dengan baik. Selanjutnya kasus ketiga, dibawakan rekan saya. Selanjutnya ada yang mengintegrasikan sistem informasi mereka. Bagaimana perusahaan tersebut dapat mengatasi masalah keamanan dan privasi data yang mungkin timbul dari integrasi sistem tersebut akan membantu mereka mencapai. Untuk penyelesaian kasus ketiga ada 6 cara. Yang pertama, standar keamanan dan privasi yang ketat. Yang kedua, perusahaan harus menetapkan prosedur dan protokol keamanan yang jelas, seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan manajemen akses yang terpusat untuk mengontrol penggunaan data. Yang ketiga, perusahaan dapat mempekerjakan ahli keamanan informasi untuk memastikan sistem integrasi aman dan mematuhi standar industri dan regulasi yang relevan. Yang keempat, perusahaan perlu membuat rencana yang terperinci dan mengidentifikasi kebutuhan departemen serta kesesuaian dengan sistem yang ada. Sistem yang diintegrasikan harus meningkatkan kolaborasi antar departemen dan mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, perusahaan harus memantau kinerja sistem secara teratur dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa integrasi sistem informasi terus berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang diinginkan. Yang terakhir, perusahaan memaksimalkan kinerja untuk hasil yang lebih baik. Oke, mungkin itu adalah pemaparan dari kelompok kami. Sebelum kami bisa menutup presentasinya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin bertanya. Saya boleh bertanya, Najmi? Iya, boleh. Silakan. Pertanyaannya, sebelumnya nama saya Andi Muhammad Sauki. Pertanyaannya, bagaimana tahapan pembaruan fitur suatu aplikasi agar pengguna bisa menyukai fitur pembaruan tersebut? Apakah dengan melakukan survei dulu atau langsung memasukkan dalam suatu aplikasi beta? Terima kasih, Najmi. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kami akan kumpulkan terlebih dahulu. Saya Zafira. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin bertanya kepada kelompok 1. Saya Zafira Sabrina dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apakah suatu perusahaan bisa saja salah dalam memutuskan apa sistem informasi yang akan mereka gunakan? Jika mungkin, bagaimana mereka bisa mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih kembali.
Ada lagi yang bertanya? Masih boleh, Nazmi? Silakan. Mungkin ini Oke. yang terakhir ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materi dari kelompok 1 terkait dengan kasus 1. Saya sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh terkait dengan jawaban dari permasalahan pertama. Tadi kan disampaikan bahwa jawaban dari Daril bahwa ada salah satu poin yaitu menggunakan sistem isu untuk menaikkan pengalaman pelanggan. Maksud dari sistem isu itu seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan kami tutup. Kami akan mencoba untuk berdiskusi dengan kelompok kami. Oke, kami dari kelompok 1 akan menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman yang sangat-sangat hebat nih ya, pertanyaannya sangat-sangat antusias. Oke, dari pertanyaan pertama, mungkin boleh dijawab dari salah satu rekan saya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Mas Ogi ya. Jadi kan Mas Ogi bertanya bagaimana tahapan pembaruan fitur suatu aplikasi agar pengguna bisa menyukai fitur pembaruan. Yang pertama tuh kita harus membuat penilaian awal sebelum memperbarui fitur. Sebelum memperbaharui fitur perusahaan atau pengembang aplikasi harus melakukan penilaian awal terhadap fitur yang ada saat ini. Nah, hal ini tuh dapat membantu pengembang menentukan fitur mana yang perlu ditingkatkan, ditambahkan ataupun dihilangkan. Lalu selanjutnya melakukan riset pengguna. Pengembang aplikasi harus melakukan riset untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pengguna. Riset ini dapat meliputi survei, interview, maupun observasi terhadap pengguna dalam penggunaan aplikasi. Dari hasil riset tersebut, pengembang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap pembaruan fitur aplikasi. Lalu selanjutnya menentukan prioritas fitur. Berdasarkan hasil penelitian dan riset, pengembang dapat menentukan prioritas pembaruan fitur aplikasi yang akan diperbaharui. Pengembang dapat mengevaluasi fitur mana yang paling dibutuhkan oleh pengguna dan mana yang paling populer, serta mana yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Lalu selanjutnya penerapan perbaikan. Setelah menentukan prioritas, pengembang dapat mulai menerapkan perbaikan pada fitur aplikasi. Lalu pengujian aplikasi. Sebelum memperbarui fitur pada aplikasi, pengembang harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa fitur baru bekerja dengan baik dan tidak menyebabkan masalah pada aplikasi. Selanjutnya, peluncuran aplikasi. Setelah fitur telah diperbaiki dan diuji, pengembang dapat meluncurkan pembaruan aplikasi dengan fitur baru. Selanjutnya, umpan balik pengguna. Setelah fitur baru diluncurkan, pengembang harus mendapatkan umpan balik dari pengguna mengenai fitur baru tersebut. Pengembang dapat membuat survei ataupun mengumpulkan data dari aplikasi untuk mengetahui respon pengguna terhadap pembaruan fitur. Nah, hal ini tuh dapat membantu pengembang memperbaiki fitur lebih lanjut dan memberikan pengalaman penggunaan pengguna yang lebih baik. Itu sudah terjawab, Mas Ogi? Terjawab, Mas Ola. Terima kasih ya, Mas Ogi, sudah bertanya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Zafira. Pertanyaannya, apakah suatu perusahaan dapat salah dalam memilih sistem informasi manajemen mereka? Jika mungkin, bagaimana cara perusahaan tersebut mengatasinya? Jawabannya, iya, suatu perusahaan bisa saja salah dalam memilih sistem informasi yang digunakan. Ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, seperti ketidakcocokan antara sistem dan kebutuhan perusahaan, kesalahan dalam proses seleksi sistem, atau masalah teknis dengan sistem yang dipilih. Dan untuk cara mengatasinya, yang pertama itu adalah menganalisis masalah. Perusahaan menganalisis masalah yang terjadi dengan sistem informasi yang mereka gunakan. Dalam melakukan analisis
Ini perusahaan perlu mengidentifikasi sumber masalah dan dampaknya pada bisnis mereka. Yang kedua, mencari solusi. Setelah menganalisis masalah, perusahaan perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah. Solusi ini bisa saja berupa perbaikan atau modifikasi sistem yang sudah ada. Dan bisa juga dengan penggantian sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Setelah menemukan solusinya, perusahaan perlu melakukannya dengan cepat dan efektif. Yang terakhir itu melakukan evaluasi dan perbaikan. Setelah masalah diselesaikan, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa masalah tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Dengan melakukan evaluasi ini, perusahaan perlu memperhatikan apakah sistem yang dipilih saat ini sudah memenuhi kebutuhan bisnis dan melakukan perbaikan jika masih ada masalah yang ditemukan. Dengan mengambil tindakan di atas, perusahaan dapat meminimalkan dampak dari kesalahan dalam memilih atau menggunakan sistem informasi dan memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan sekarang sudah memenuhi standar bisnis mereka. Apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari Yoga. Pertanyaannya, pengertian lebih luas dari sistem isu. Sistem isu sebenarnya adalah proses yang membantu perusahaan dalam memantau dan merespon isu terkait perusahaan yang muncul di lingkungan masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan masalah ini biasanya adalah public relation perusahaan, di mana mereka harus dapat mengkomunikasikannya dengan baik agar dapat meminimalisir kemungkinan masalah tersebut semakin memburuk. Sebelum menjadi semakin memburuk dan menjadi sebuah krisis. Kayak simpelnya, sistem isu ini digunakan perusahaan untuk menaikkan nama perusahaan lewat opini-opini dari masyarakat. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Oke, makasih Daryl. Ya, terima kasih. Oke, mungkin terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang sudah menyimak presentasi di kelompok 1. Oke, sebelum kami pamit undur diri, kami ada sedikit pantun nih. Oke, bisa dimulai ya, biar pada nggak ngantuk. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok selanjutnya, dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulia Febrianti, Johara, Rahma Fitriana, Renandia Chandra Putri, Ruwaida, dan Vera Diana Cindy akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kasus 3 mengenai aktivitas oleh rekan saya. Baik, yang pertama, sebuah perusahaan ingin memanfaatkan AI untuk mempercepat proses bisnis mereka dan membuat pekerjaan lebih efisien. Bagaimana perusahaan ini bisa memastikan bahwa integrasi AI dengan sistem bisnis mereka berjalan dengan lancar dan membantu meningkatkan efisiensi? Iya, oke. Yang pertama, menggunakan data yang sesuai. Seperti yang kita tahu bahwa kualitas dan ketersediaan data merupakan hal yang sangat penting bagi kinerja AI. Agar perusahaan dapat memastikan bahwa kemampuan AI yang paling efisien dan tepat waktu, perusahaan harus menggunakan kumpulan data yang tepat dan memiliki sumber data yang relevan, terpercaya, mudah diakses, diatur dengan baik, dan aman. Namun, sayangnya tidak mungkin untuk mengonfigurasi algoritma AI untuk mengontrol aliran data berkualitas rendah yang tidak akurat. Tapi, perusahaan dapat menghubungi pakar AI dan bekerja dengan pemilik sumber data yang berbeda untuk mengatasi tantangan penerapan AI ini. Selanjutnya, yang poin kedua, yaitu uji coba model AI. Sebelum AI benar-benar terjun langsung melakukan tugasnya, perusahaan perlu melakukan uji coba atau trial, yang mana hal ini bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Apabila menurut perusahaan AI sudah mampu melaksanakan tugasnya secara baik, perusahaan bisa menggunakan AI dalam bisnis mereka. Tapi, sekiranya kinerja AI belum maksimal, perusahaan perlu melatih AI dan mengajari AI untuk menafsirkan data dengan benar, untuk melakukan tugas dengan akurat. Sama seperti manusia, hal ini membutuhkan waktu. Selain itu, untuk melatih AI memahami informasi dengan benar dan membuat keputusan yang akurat berdasarkan informasi yang diberikan, perusahaan perlu memastikan bahwa AI dapat berfungsi sesuai dengan diinginkan dengan memastikan kualitas sistem AI secara baik, yaitu menggunakan seperti poin yang pertama tadi, yaitu menggunakan data yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera. Selanjutnya ini ada evaluasi dan juga perbaikan integrasi AI, di mana untuk evaluasi ini itu bertujuan untuk menilai apakah integrasi AI ini dengan sistem bisnis itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan untuk perbaikan ini itu difokuskan untuk mengatasi permasalahan atau kekurangan seandainya saat evaluasi itu ditemukan suatu permasalahan. Nah, lalu yang terakhir ini ada maintenance dan development, di mana maintenance ini itu merupakan perawatan dan fokusnya itu pada pemeliharaan dan juga perbaikan pada sistem AI yang telah diintegrasikan dengan sistem bisnis. Untuk tujuannya itu maintenance ini tuh dilakukan agar untuk memastikan kalau sistemnya itu tetap bisa digunakan dengan baik. Nah, untuk perawatan sendiri ini tuh meliputi kayak kegiatan-kegiatan pembersihan data, terus juga ada pemeliharaan hardware, pengembangan software, dan juga biasanya itu peninjauan kembali keamanan ini termasuk ke dalam bagian maintenance. Lalu yang terakhir ini ada development atau pengembangan. Biasanya itu untuk development ini itu melibatkan pembaruan itu sistem AI yang diintegrasikan dengan sistem bisnis. Nah, biasanya itu di pengembangan ini tuh ada kegiatan-kegiatan kayak misalkan perusahaan ini tuh dia meningkatkan algoritma AI. Terus juga kadang itu ada pembuatan integrasi teknologi baru, terus juga ada pengembangan fitur dan juga biasanya itu di development ini tuh perusahaan melakukan pengoptimalan pada pemrosesan data. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan memastikan sebuah integrasi AI itu tidak mempengaruhi pekerjaan karyawan. Yang pertama, ada sosialisasi kepada para pekerja terkait bagaimana AI dapat membantu mereka dalam bekerja. Lalu menjelaskan bahwa kehadiran AI bukanlah untuk menggantikan posisi pekerja, melainkan untuk meringankan pekerjaan mereka, serta mengajak para pekerja untuk meningkatkan efektivitas kerja mereka dengan AI tanpa mengurangi hak dan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan.
Selanjutnya, perusahaan tersebut memutuskan untuk menambahkan AI untuk membantu dalam proses pemasaran. Bagaimana perusahaan ini bisa memastikan bahwa AI akan memberikan hasil yang memuaskan dan membantu memperkuat strategi pemasaran mereka? Yang pertama yaitu menentukan area pemasaran yang dapat diotomatisasi dengan penggunaan AI. Yang kedua, menggunakan algoritma AI yang cocok dan sesuai dengan tujuan pemasaran. Dan yang terakhir, menggunakan AI untuk merekam data historis perilaku konsumen dan melakukan survei pasar dengan memperhatikan tren. Selanjutnya, perusahaan tersebut mengalami masalah dengan integrasi AI karena beberapa data yang tidak akurat. Bagaimana perusahaan ini bisa memastikan bahwa data yang digunakan oleh AI akurat dan bisa memberikan hasil yang baik? Yang pertama itu, menggunakan taktik manajemen kualitas data untuk melindungi proses pembuatan data. Yang kedua, melakukan perbaikan data yang tidak akurat, memantau, serta memperbarui data secara teratur. Selanjutnya, perusahaan dapat mempertimbangkan pemakaian centralized storage system atau sistem penyimpanan terpusat. Ini fungsinya untuk mengkonsolidasikan kelancaran alur kerja antar berbagai model. Selanjutnya, fokus pada penerapan pendekatan masa depan. Jadi perusahaan itu harus fokus pada penerapan pendekatan masa depan seperti rencana, integrasi, dan skalaan data. Ini dapat membantu memastikan bahwa di masa mendatang mengintegrasi. Sekian dari kelompok kami, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang Oke, yang pertama, Bella, boleh? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bella Natai Cantika dari kelompok 7. Ingin bertanya, seperti yang diketahui, untuk menjalankan AI dalam suatu produksi di perusahaan itu kan memerlukan biaya yang banyak ya, guys. Dan yang pasti untuk suatu perusahaan untuk menerapkan teknologi tersebut itu perlu banyak pertimbangan. Ini memiliki manfaat yang sebanding dengan harganya. Dan jika memang sebanding, boleh tolong sebutkan apakah kira-kira penggunaan AI ini akan balik modal dari... Baik, terima kasih Bella. Selanjutnya boleh Zakia. Baik, terima kasih atas presentasi yang sudah dipaparkan. Saya izin bertanya, dalam sistem AI itu kan ada perlindungan data dan data juga. Lalu pertanyaan saya adalah apa yang harus dilakukan jika pengguna yang disimpan oleh tersebut akan bocor atau digunakan secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta bagaimana cara mencegah hal tersebut. Mungkin cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya Fitri Alfiana. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiana dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan di AI itu ada evaluasi dan evaluasinya kan. Nah, ada nggak sih contoh kasus kegagalan, penyebabkan kegagalan AI itu apa ya kira-kira? Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Oke, selanjutnya kita... Kenapa? Dari kelompok 7, maaf salah tadi. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita izin berdiskusi.
pertanyaannya itu, baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Tadi pertanyaannya itu contoh kasus kegagalan penerapan AI dan penyebab kasusnya itu ada kegagalan jika Microsoft itu meluncurkan bot chat bernama Tai gitu, yang diharapkan bisa belajar dari pengguna Twitter dan menghasilkan balasan yang lucu dan interaktif. Namun bot ini itu akhirnya mengeluarkan pesan-pesan rasial dan kontroversial dalam waktu yang sangat singkat. Karena beberapa pengguna Twitter itu dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau mengajarkan bot untuk merespon pesan-pesan negatif. Kayak gitu. Solusinya itu kan dari kejadian ini menunjukkan bahwa sistem AI itu sangat bergantung pada data pelatihan dan lingkungan di mana ia beroperasi. Jika datanya itu nggak tepat atau lingkungannya itu nggak terkendali dengan baik, maka sistem AI dapat menghasilkan output yang tidak diinginkan dan bahkan merugikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemilihan data dan pengujian yang teliti sebelum menerapkan sistem AI dalam suatu konteks bisnis atau sosial. Kayak gitu. Apakah terjawab, Fitri? Oke, sudah terjawab, Paul. Terima kasih ya, Aul, atas jawabannya. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan Bella. Jadi tadi kan Bella nanya kalau bagaimana AI yang memiliki modal cukup mahal untuk diterapkan dalam proses produksi dapat memiliki manfaat yang sebanding dengan yang dikeluarkan serta apakah akan balik modal jika pakai AI. Jadi itu menurut kelompok kami sebenarnya tuh penerapan AI itu pada begitu dengan biaya yang dikeluarkan tergantung dari faktor-faktor kayak tujuannya, lingkup sama implementasi AI-nya itu. Nah, manfaatnya itu misalkan kayak meningkatkan efisiensi kan. Terus juga ada peningkatan kualitas produk, penghematan biaya sama peningkatan keamanan dan keselamatan. Nah, lalu apakah akan balik modal kalau pakai AI? Menurut kami ini tergantung perusahaannya. Soalnya itu kan kalau AI memang pakai proses produksi yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengembangan, implementasi, dan juga pemeliharaan. Nah, maka dari itu di sini perusahaan harus melakukan perhitungan investasi yang matang sebelum memutuskan untuk menerapkan AI pada proses produksi. Dengan dilakukannya perhitungan yang matang dan memperhitungkan juga manfaat yang diharapkan, penggunaan AI pada proses produksi dapat memberikan pengembalian modal yang memadai dan manfaat jangka panjang yang lebih besar. Apakah sudah terjawab, Bella? Ya, terima kasih Vera. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Zaki Arif mengenai permasalahan terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna yang disimpan oleh sistem AI, seperti tentang risiko data tersebut akan bocor atau digunakan secara tidak benar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta bagaimana cara mencegah hal tersebut. Baik, seperti yang kita tahu bahwa tidak ada sistem yang sempurna, pasti ada celah untuk suatu sistem dibobol oleh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya maintenance atau juga pemeliharaan. Selain itu juga pengecekan secara berkala oleh perusahaan mengenai sistem AI tentang bagaimana sistem AI ini menyimpan data penggunanya. Selain itu, perusahaan juga harus bisa melatih AI untuk melindungi data pengguna bisnis, seperti melindungi perangkat perusahaan yang digunakan, melindungi data yang tersimpan di cloud perusahaan, serta menetapkan keamanan hak aksesnya. Kurang lebih seperti itu, Zaki. Apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya agak serak, jadi agak kurang enak untuk didengar. Lanjut aja, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus yang telah diberikan. Sebelum memulai materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Elzinta Putri, kedua ada Haikal Hakiki, ketiga ada Nazwa Oktaviani, yang keempat ada Naufal Rahman, yang kelima ada saya sendiri Maisyarah, dan yang terakhir ada Zarafim Emmanuel. Ya, langsung saja untuk memulai pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Naufal. Yang pertama, untuk memastikan integrasi AI sesuai dengan sistem bisnis mereka agar berjalan dengan lancar dan membantu meningkatkan efisiensi perusahaan dapat melakukan. Pertama, memastikan kecocokan antara teknologi AI dengan sistem bisnis perusahaan. Yang kedua, melibatkan tim IT dan ahli AI dalam proses integrasi. Ketiga, menguji dan mengevaluasi sistem AI secara teratur. Empat, memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai kepada karyawan dalam menggunakan sistem AI. Dengan melakukan tindakan tersebut, perusahaan dapat memastikan integrasi AI yang sukses dan efektif, serta membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis secara keseluruhan. Yang pertama, edukasi. Perusahaan mengedukasi pekerja tentang manfaat AI dalam mempercepat proses bisnis dan meningkatkan efisiensi, serta pelatihan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk bekerja dengan AI. Dua, kerjasama. Perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa AI tidak akan menggantikan pekerjaan, tetapi akan membantu pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik dan lebih cepat. Tiga, komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan pekerja juga sangat penting untuk membangun kepercayaan. Baik, kepada tim selanjutnya. Lanjutkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Khalifah sendiri Fionila Pratiwi. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus 1. Oke, di kasus 1 ini yaitu memanfaatkan sistem informasi dalam meningkatkan strategi bisnis dan memenangkan persaingan dengan pesaing lain. Oke, di sini ada 5 poin utama. Yang itu poin pertama adalah analisis data. Sistem informasi membantu menganalisis data pelanggan, produk, dan transaksi untuk menentukan tren, pola, dan kebutuhan pelanggan. Oke. Di poin kedua adalah mengintegrasikan peran proses bisnis seperti pemasaran, logistik, dan manajemen stok untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan. Oke, di poin ketiga ada pengambil keputusan berdasarkan data. Di sini sistem informasi membantu kita untuk mengambil keputusan bisnis yang informatif dan berkualitas tinggi dengan. Yang keempat, ada personalisasi pengalaman pelanggan. Perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan personalisasi produk dan layanan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Nah, selanjutnya menentukan jenis sistem informasi yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan dan memastikan bahwa sistem tersebut bekerja dengan efektif dan efisien. Yang pertama itu yang harus dibuat adalah menentukan tujuan dan kebutuhan bisnis. Pastikan sistem yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan bisnis Anda secara spesifik. Nah, di sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan ini kan ada berbagai variasi dan tergantung pada jenis bisnisnya ya. Salah satu contohnya itu ada sistem manajemen inventaris untuk bisnis retail. Sistem ini memungkinkan pemilik bisnis untuk memantau persediaan barang mereka dalam waktu nyata. Ini tuh memudahkan mereka dalam melakukan penjualan, memperkirakan permintaan, dan melakukan pemesanan lebih lanjut. Contoh sistem ini adalah untuk Zoho Inventory dan TradeGecko. Terus yang ada sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk bisnis layanan. Sistem ini membantu bisnis untuk mengolah informasi kotak dan riwayat interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada sistem manajemen sumber daya manusia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan HRMS untuk bisnis yang memiliki karyawan. Sistem ini membantu bisnis untuk mengelola informasi karyawan, termasuk soal penggajian, manajemen absensi, dan pelatihan. Terus yang keempat itu ada sistem ini membantu bisnis untuk bahwa ada sistem manajemen keuangan untuk bisnis yang ingin memantau pengeluaran dan pemasukan mereka. Sistem ini membantu bisnis untuk mengelola dan memantau keuangan dalam merencanakan keuangan jangka panjang dan mengoptimalkan pengeluaran. Atau tentang fitur dan fungsionalitas dari jenis sistem informasi yang dipilih. Nah, kalau untuk salah satu contoh itu ada sebenarnya fungsi dari fitur dan fungsionalitas itu untuk memastikan sistem yang dipilih memiliki fitur dan fungsionalitas yang memadai untuk memantau inventory, melacak fitur yang harus ada di sistem manajemen ini itu ada pemantauan persediaan barang secara real time, peringatan saat stok barang rendah, penjadwalan pemesanan barang baru secara otomatis, pembuatan laporan stok barang. Contohnya itu untuk sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk bisnis layanan. Fitur yang harus satu, salah satu contohnya adalah pengelolaan informasi pelanggan dan interaksi dengan pelanggan, analisis data untuk membuat strategi penjualan lebih efektif, manajemen kampanye, pemasaran, dan email otomatis. Yang keempat ada pelacakan status prospek penjualan, dan yang terakhir integrasi dengan aplikasi pihak ketiga seperti email dan kalender. Oke, next. Selanjutnya nomor 3,
integrasi dengan sistem yang sudah ada. Pastikan sistem yang dipilih dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada dalam bisnis Anda, seperti sistem pembukuan atau sistem manajemen gudang. Hal ini akan membantu memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan gangguan. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Pastikan sistem yang dipilih sudah digunakan dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang kelima, keamanan dan privasi. Memastikan sistem yang dipilih memiliki standar keamanan dan privasi yang memadai untuk melindungi data sensitif bisnis Anda. Yang terakhir, yang keenam, harga dan biaya. Pastikan sistem yang dipilih sesuai dengan anggaran bisnis Anda. Pertimbangkan biaya implementasi, biaya lisensi, biaya dukungan, biaya dukung teknis, dan biaya perawatan. Selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan dapat mengatasi masalah keamanan dan privasi data yang timbul dari integrasi sistem informasi. Sistem AI dapat membantu mengatasi masalah keamanan dan privasi data dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, enkripsi data. Melindungi data sensitif yang dipertukarkan sistem, data yang ditransmisikan dapat dienkripsi dan dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, identifikasi ancaman keamanan. Sistem AI dapat membantu mengidentifikasi ancaman keamanan dengan menganalisis pola data dan perilaku pengguna. Hal ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi serangan cyber atau upaya penipuan sejak dini. Yang ketiga, pemantauan aktivitas pengguna. Sistem AI dapat memantau aktivitas pengguna untuk mendeteksi perilaku mencurigakan, seperti akses yang tidak sah ke data sensitif atau percobaan menghapus data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah memastikan integrasi sistem AI mencapai tujuan bisnis. Yang pertama ada menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas dan memastikan integrasi sistem tersebut membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada memilih sistem yang tepat. Memilih sistem AI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan mempertimbangkan faktor keamanan dan privasi data. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagi yang belum sempat presentasi atau belum menyelesaikan presentasinya, nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Oke.